pada instansi lembaga, masa kerja golongan, digaji menurut. Untuk poin C di sini mempunyai anak-anak dalam daftar di sebelah ini, yaitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, buat kamu ASN P3K dan PNS yang baru saja dilantik bakal dapet surat atau lampiran yang harus diisi, yaitu KP4. Nah, buat kamu yang belum tahu KP4 itu apa sih? Ya, KP4 adalah singkatan dari Kartu Pengawasan Penerimaan Pembayaran Tunjangan Keluarga. Ya, ini sebenarnya sebuah formulir penting yang wajib diisi oleh ASN, baik itu PNS maupun P3K, untuk mendapatkan tunjangan keluarga seperti tunjangan suami istri dan anak. Nah, yang perlu kamu ketahui bahwa KP4 ini wajib diisi ya oleh semua ASN, termasuk yang belum nikah. Kemudian digunakan sebagai dasar pemberian tunjangan keluarga dalam gaji bulanan. Dan harus diperbaharui jika ada perubahan data keluarga seperti kelahiran anak, anak menikah, atau anggota keluarga ada yang meninggal. Serta untuk anak, tunjangan diberikan sampai usia 21 tahun atau sampai 25 tahun jika masih sekolah atau berkuliah dengan catatan ada surat keterangan. Jadi memang untuk KP4 ini wajib diisi dan jangan sampai terlewatkan ya. Nah, setiap instansi biasanya punya form sendiri ya, atau bentuk formulir dari KP4 sendiri. Dan admin akan coba bagikan cara mengisi formulir KP4 untuk P3K Kemenak atau ASN Kemenak. Ya, tampilannya seperti ini. Seperti inilah bentuk dari belangko atau form surat keterangan untuk mendapatkan pembayaran tunjangan keluarga atau KP4. Yang ini untuk Kemenak ya, tapi secara umum untuk KP4 formulirnya ini misalkan beda kementerian, ya cara ngisinya kira-kira seperti ini. Silakan kamu sesuaikan saja, nggak harus bener-bener plek persis susunan dari formulirnya, tapi setidaknya cara ngisinya seperti ini ya. Jadi di sini ada bagian headnya, kepalanya, keterangan, surat keterangan untuk mendapatkan pembayaran tunjangan keluarga. Saya yang bertanda tangan di bawah ini. Nah, ini adalah nama kamu atau biodata kamu atau profil kamu ya sebagai pegawai yang diisi. Ada nama lengkap, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, agama, kebangsaan, pangkat golongan, jabatan struktural fungsional, pada instansi lembaga, masa kerja golongan, digaji menurut, alamat tempat tinggal, dan di sampingnya sebelah kanan ini ada NIP, nomor HP. Dan beberapa sudah diisi ya. Ini admin dapat info dari kepegawaian. Jadi cara ngisinya seperti ini. Jadi ini based on info ya. Kalau misalkan ada kekeliruan silakan kamu koreksi di kolom komentar. Dan bagian bawah di sini ada tabel. Kemudian juga ada beberapa keterangan. Nanti kita akan coba satu-satu ya jelaskan. Dan di bagian bawah di sini ada tabel untuk daftar anak-anak. Jadi kita mulai di sini, kamu isi dulu nama kamu sebagai pegawai P3K atau PNS. Misalkan saja ini contoh, hanya contoh, namanya Budi. Dan misalkan NIP-nya ini, ya pastinya kamu sudah tahu ya NIP masing-masing, totalnya ada 18 angka. Aneh rasanya kalau sampai kamu nerima form ini belum tahu NIP. Tapi mana tahu buat kamu yang belum bisa login mungkin bahkan untuk akses digital ASN-nya bisa cek di pojok kanan atas ya. Admin anggap kamu sudah tahu lah NIP kamu ya. Rasanya nggak mungkin lah nggak tahu. Anggap aja di sini misalkan di 90 terus sampai 18 angka misalkan. Ini hanya sembarang aja ya. Intinya ini NIP kamu, silakan isi di sini. Kemudian tempat tanggal lahir. Nah, tempat tanggal lahir ini sesuaikan dengan SK ya. Kalau kamu yang tinggal di perkotaan, contohnya admin di kota Palembang, ya biasanya ngisi langsung Palembang ya. Kemudian tanggal, bulan, tahun. Nah, untuk yang tinggal di daerah, itu biasanya bukan kecamatannya, tapi kotanya. Dan biasanya nyebutnya itu kabupaten ya. Jadi sesuaikan aja dengan yang tertulis di SK. Jadi misalkan kalau kamu tinggal di kota, tinggal aja tulis misal
Palembang. Ini kan sesuai KTP nih, misal aja ini. Misalkan tanggal 1 Januari misalkan 1990 misalkan. Nah, tapi buat yang tinggal di daerah, contoh istri admin itu, ya sebenarnya nama kotanya itu bukanlah nama yang tertulis di KTP ya. Kalau di KTP-nya itu Kayu Agung. Nah, tapi karena di SK-nya tertulis kabupaten, jadi yang ditulis adalah sesuai dengan SK kabupaten, disingkat Ogan, Komering, Ilir. Seperti itu. Intinya kamu sesuaikan aja dengan tempat tanggal lahir yang ada di SK kamu. Itu aja. Kalau misalkan bingung. Untuk jenis kelamin, ya ini tinggal pilih aja. Misalkan ini, pilih kemudian hapus salah satunya. Untuk agama silakan kamu ketikkan. Untuk kebangsaan ini sudah defaultnya seperti ini ya bawaan. Nah, untuk nomor HP silakan kamu isi. Misalkan 0897 misalkan 000005 misalkan seperti itu. Isi nomor HP-nya di sini. Nah, untuk pangkat golongan ini kamu silakan cek di SK kamu juga ada. Sebenarnya ini isi berdasarkan SK ya. Admin contohkan ya, sesuai dengan SK-nya itu ahli pertama. Kemudian kamu masukkan golongannya, golongan berapa. Di sini golongannya itu admin tulis 9 ya, pakai Romawi. Kemudian untuk jabatan struktural fungsional, ini juga sesuai dengan SK kamu ketikkan. Contohnya di sini misalkan penata layanan operasional. Nah, untuk pada instansi lembaga kementerian ini sudah bawaannya seperti ini. Tapi kalau misalkan nggak ada, silakan kamu isikan Kementerian Agama, kabupaten apa, atau kota, atau mungkin buat kamu yang kementerian lain. Nah, untuk masa kerja golongan nomor 9 ini, karena kamu baru dilantik, juga baru mengisi KP4 ini, maka ini lewatkan aja, tetap 0 tahun 0 bulan. Biarkan aja seperti ini apa adanya. Nah, untuk digaji menurut nomor 11 ini, perhatikan ya ini, jangan kamu langsung tulis angka nominalnya. Perhatikan ya, di SK sendiri tertulis di situ, Peraturan Presiden nomor 11 tahun 2024 tentang gaji. Jadi untuk menulisnya itu jangan langsung angka, tapi tulis dulu seperti ini. Digaji menurut PP nomor 11 tahun 2024, dengan gaji pokok. Nah, silahkan kamu ketikkan nominalnya sesuai dengan SK kamu. Ingat, sesuai dengan SK kamu. Misalkan di sini 3.200.000. Nah, ini dia. Seperti ini. Jadi ditulis digaji menurut titik 2 PP nomor 11 tahun 2024, dengan gaji pokok. Sebutkan nominalnya. Ini kelebihan angka sepertinya. Nah, ini dia. Seperti ini ya. Untuk alamat tempat tinggal ya silakan kamu sesuaikan dengan KTP kamu. Jadi silakan kamu isikan ya sesuai dengan KTP kamu. Atau sesuai yang pernah kamu daftarkan pada saat di SSC ASN. Intinya ya sesuai KTP aja kamu tulis di sini. Misalkan Jalan Budi Asi misalkan, Lorong Mangga nomor 11 misalkan, dan seterusnya kecamatan apa gitu, kemudian kelurahan apa, lalu tuliskan kotanya misalkan di sini Palembang. Nah, seperti ini ya, mudah dipahami ya harusnya. Sebenarnya ngisinya ini sesuai dengan SK kamu, cuman ada beberapa yang harus disesuaikan supaya nggak langsung aja ditulis ke intinya, tapi harus ditambahkan sesuai dengan yang diminta. Nah, untuk bagian yang berikutnya menerangkan dengan sesungguhnya saya, poin A, di samping jabatan utama tersebut bekerja pula sebagai, ini misalkan kamu, entah itu PNS atau P3K ASN, ada kegiatan lain di luar selain kamu bertugas di kesatuan kamu, ya di kementerian kamu, di tempat kerja kamu, ada juga job lain.
Nah, itu kamu tuliskan di sini. Misalkan aja, misalkan sebagai MC atau mungkin ada usaha lain, dituliskan di sini. Dengan pendapatan penghasilan sebesar juga dituliskan di sini. Per bulannya berapa sebulannya. Nah, di sini juga kamu tuliskan mempunyai pensiun atau pensiun janda juga dituliskan nilainya. Berhubung admin nggak ada untuk data ini, jadi ini dikosongkan saja kalau nggak ada. Kalau kamu memang hanya pekerja ASN P3K atau PNS, kosongkan saja di sini. Kalau misalkan hanya satu job kamu, tapi kalau ada 2 job di luar dari ini, silakan kamu tuliskan. Untuk poin 1B, di sini ada kawin sah dengan, ya, di bawahnya ada tabel, dan di sini ada nomor, nama istri, suami, tanggungan, tanggal kelahiran, umur, perkawinan, pekerjaan, penghasilan sebulan, keterangan. Nah, yang sudah diisi dari sananya adalah ini, keterangan, ditanggung. Dan untuk nama ya silakan kamu sesuaikan. Misalkan namanya di sini kan karena laki-laki berarti nama istri ya yang ditulis. Misalkan Asih namanya. Kemudian kelahirannya tahun berapa atau lebih tepatnya tanggal lahirnya berapa. Misalkan nih 1 Januari 1990. Nah, setelah ini kamu tambahin ini nih. Dalam kurung, spasi dalam kurung, dia umurnya sekarang berapa? Jadi kalau 90 berarti umurnya 35 ya. 35 tahun. Nah, seperti itu. Nanti kita akan coba rapikan. Untuk perkawinannya ini bukan kawin ya ditulis, tapi ingat bagian atasnya tanggal. Jadi dibaca tanggal perkawinan, tanggal kelahiran. Seperti itu bacanya. Bukan langsung blok umur di sini, tapi bukan juga langsung perkawinan di sini kawin, bukan, tapi tanggal kelahiran, tanggal perkawinan. Jadi tuliskan tanggal perkawinannya. Misalkan nih 1 Januari 2019 misalkan, seperti itu. Untuk pekerjaan, kalau misalkan ya ibu-ibu hanya istri di rumah IRT, tuliskan aja ibu rumah tangga. Kalau misalkan istri kamu bekerja, ya tuliskan aja pekerjaan apa, entah itu yang formal atau informal. Dan untuk penghasilan sebulan ini bisa kamu tuliskan. Kalau misalkan nggak tahu gaji tetapnya, namanya juga kerja misalkan informal ya, entah itu berdagang, silakan kamu tuliskan rentang. Rentang aja, semisal RP 2 juta. Nah, sampai seperti ini, RP 3 juta. Kalau misalkan kamu nggak tahu persis nilainya, karena misalkan berdagang tadi kan nggak tahu kita sebulan berapa, tinggal kasih aja rentang. Tapi kalau misalkan memang pegawainya tetap, misalkan sebulan sudah klek dapat misalkan RP 3.500.000 misalkan nih, sudah slek dapat seperti itu ada nilainya. Ya silakan kamu tuliskan nilai pastinya seperti itu ya. Dan ini ya ikutin aja ditanggung. Nah, ini kalau misalkan untuk istri. Kalau misalkan untuk suami juga ditulis. Jadi kalau misalkan suami yang jadi P3K atau PNS, ya berarti istri yang ditulis ya. Kalau misalkan istri yang jadi P3K atau ASN, maka suami yang ditulis. Seperti itu. Kalau misalkan kamu punya 2 istri, ditulis juga di sini. Berarti nomor 1, nomor 2. Kalau misalkan dua-duanya adalah pegawai negeri, ya silakan kamu tuliskan. Yang untuk form ini ya tentu karena di atasnya nama suaminya, di bawah tetap nama istrinya. Tinggal tulis aja di sini ganti menjadi ASN P3K atau ASN PNS seperti itu. Dan untuk merapikannya di sini ya sebenarnya mudah ya, tinggal kamu blok seperti ini, klik kanan, pilih table properties, kemudian pilih cell, pilih center. Ya, sudah ke tengah semua seperti ini. Mudah kan? Tinggal rapikan aja kalau seperti ini. Nah, ini juga kalau misalkan mau ditengahin semua tinggal ganti aja seperti ini. Ya, mudah kan? Untuk poin C di sini mempunyai anak-anak dalam daftar di sebelah ini, yaitu C1 anak kandung dalam kurung AK, anak tiri AT, anak angkat AA yang masih menjadi tanggungan belum mempunyai pekerjaan sendiri dan masuk dalam daftar gaji. Poin 2-nya C2
Anak kandung AA, anak tiri AT, anak angkat AA yang masih menjadi tanggungan tetapi tidak termasuk dalam daftar gaji. Ini keterangan aja sih, kamu baca aja. Dan poin D-nya yaitu jumlah anak seluruhnya. Ini kamu tulis jumlah anak kamu. Entah itu yang anak kandung, anak angkat, anak tiri, di total semuanya. Dituliskan, misalkan ya cuman punya satu anak untuk saat ini, tinggal kamu tuliskan 1, angka 1. Kemudian yang dalam kurung ini rapikan aja, jangan benar-benar jauh ya. Tulis aja 1. Kalau misalkan 2 anak, 2. Seperti itu. Intinya total anak kamu, itu aja. Totalnya dulu. Nanti di bagian tabel akan diperjelas. Di sini ada tulisan lagi lanjutan, keterangan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila keterangan ini ternyata tidak benar, saya bersedia dituntut di muka pengadilan berdasarkan undang-undang yang berlaku dan bersedia mengembalikan semua uang tunjangan yang telah saya terima yang seharusnya bukan menjadi hak saya. Jadi isi benar-benar jujur dan benar-benar teliti pengisiannya ya. Jangan sampai ada yang keliru. Kalau misalkan dirasa masih ragu, coba kamu tanya ke sesama temen yang juga sedang mengisi ini, atau lebih bagus lagi silakan kamu tanyakan ke bagian kepegawaian biar lebih fix lagi. Ini based on yang info yang admin dapatkan cara pengisiannya dari kepegawaian. Jadi kalaupun ada kekeliruan silahkan kamu koreksi di kolom komentar ya. Dan bagian bawah sini mengetahui ini biarkan aja kos tetap seperti ini, jangan diganggu. Ini sudah defaultnya seperti ini. Dan untuk bagian ini Kayu Agung ada nama kotanya, silakan kamu ganti ya, ini karena ini sesuai dengan blankonya. Silakan kamu isikan tanggal. Misalkan tanggal saat ini admin bikin video tanggal 23 yang menerangkan. Kemudian ini nama pegawainya kamu ganti, misalkan ya, nama di atasnya Budi tadi. Kemudian NIP-nya tinggal kamu copy saja dari atas ini. Kamu pastekan di sini. Nah, sudah jadi ya. Ya, kalau untuk lembar pertama sudah selesai. Nah, lembar kedua lanjut lagi daftar anak. Nah, ini daftar anak silakan kamu sesuaikan saja dengan anak di rumah. Contoh di sini misalkan namanya Rudi, misalkan. Statusnya AK, AT, AA. AK tadi kalau anak kandung ya tulis AK. Kalau anak angkat dia tinggal tulis AT. Kalau anak tiri ya tulis AT. Tapi kalau anak angkat tinggal ditulis AA ya, AA. Karena di sini anak kandung si Rudi tinggal tulis AK seperti itu. Dan untuk tanggal lahir silakan kamu isikan, misalkan 1 Februari 2020 misalkan. Ya, ini belum atau pernah kawin, tulis belum kawin. Bersekolah kuliah pada misalkan sudah bersekolah silakan tuliskan SD berapa, misalkan SD 46 misalkan ya, misalkan SD 46 Palembang misalkan aja. Atau misalkan buat yang belum sekolah silakan aja tulis belum bersekolah. Atau misalkan TK ya tulis aja TK apa gitu namanya. Admin contohkan di sini misalkan belum bersekolah. Tidak atau mendapat beasiswa dari mahasiswa atau ikatan dinas ya. Kalau misalkan ada dapat beasiswa anaknya yang sudah sekolah silakan isikan. Kalau belum ada ya tulis aja tidak mendapat beasiswa. Kolom berikutnya lahir dari perkawinan, nama ayah, nama ibu ya silakan kamu isikan nama suami istri, Budi, kemudian Asi. Kemudian untuk tanggal meninggalnya, diceraikannya ibu ayah, ibu garis miring ayah, ya ini kosongkan ya kalau misalkan nggak ada riwayat perceraian, diceraikan dan sejenisnya. Kalau ada silakan tuliskan tanggalnya. Dan ini juga diangkat menurut putusan pengadilan negeri hukum adopsi bagi keturunan Tionghoa. Ya kalau nggak ada silakan kosongkan. Kalau ada silakan tuliskan keterangannya di sini. Nah, yang bagian atas ini tadi adalah anak yang masih menjadi tanggungan, belum mempunyai pekerjaan sendiri dan masuk dalam daftar gaji. Sedangkan untuk yang tabel kedua itu anak yang masih menjadi tanggungan tetapi tidak masuk dalam daftar gaji.
Kalau misalkan ada, silakan kamu isikan ketentuannya itu. Untuk tanggungan, sepengetahuan admin, anak itu maksimal ditanggung negara 2 orang ya. Anak 2 orang, kemudian umurnya itu maksimal 21 tahun atau maksimal bisa 25 tahun jika masih bersekolah atau kuliah. Kalau misalkan lewat dari 21 atau lewat dari 25, kalau dia 25 masih kuliah biasanya masih ditanggung. Tapi kalau lewat dari itu, nah silakan kamu tuliskan di sini. Tinggal tuliskan aja nama, status, dia anak kandung, anak angkat atau anak tiri, tanggal lahir, belum pernah kawin, bersekolah kuliah pada, dan seterusnya. Kalau misalkan nggak ada, silakan kosongkan. Nah seperti ini. Tinggal kamu rapikan saja. Kalau misalkan nggak ada 2, nggak ada anak baru 1, tinggal kecilkan aja tabelnya. Seperti ini. Nah, biar dirapikan, tinggal kamu blok aja seluruhnya. Rapikan. Table properties, cell, center. Nah, seperti ini. Kalau tambahin juga alignment center, seperti ini jadi lebih rapi. Tinggal save aja. Dan kalau sudah, silakan kamu save as PDF ya, supaya nanti di printnya rapi. Terkadang di printer satu dengan yang lain, kalau nggak pakai PDF acak-acakan, tapi kalau sudah dikunci dengan PDF biasanya pada saat pengeprintan nanti itu rapi. Ya itulah dia panduan untuk pengisian KP4 untuk Kementerian Kemenak. Tapi ya secara umum pengisian KP4 itu seperti ini ya, jadi di kementerian lain tinggal sesuaikan saja. Kalau misal nggak persis sama bentuknya ya tinggal sesuaikan saja. Karena biasanya tiap tahun terkadang beda bentuknya ini. Tapi secara umum ya ngisinya sama. Kalau ada kekeliruan silahkan kamu koreksi di kolom komentar. Semoga bermanfaat. Silahkan like, subscribe, dan bagikan channel ini ke teman-teman kamu. See ya.